Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rawin. Kesempatan hari ini luar biasa. Bahagia sekali saya berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita berjumpa di podcast yang diadakan spesial. Spesial dalam rangka nanti kita ada kegiatan kaji di Tangsel yang akan dilaksanakan di tanggal 30 Agustus tahun 2025. Tetapi teman-teman semua, insya Allah hari ini kita tidak sendiri dan kita sudah ada tamu-tamu yang sangat luar biasa yang akan membersamai di podcast kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada Ibu Rini dari GSM Rembang. Ya Halo Bang Allah. Ica, Assalamualaikum Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ibu Rini ya, luar biasa loh, bercahaya, Masya Allah. Dan juga ada Ibu pengurus juga kita dari Cirebon, jauh di sana. Ada Bu Yaya. Ah, Tapi sebenarnya kita panggilnya Teh Yaya sih, kalau Bu mah terlalu enak. Ya. Gak masalah, aku malah lebih senang. Iya, lebih Thank you senang. Bang Ical. Iya, ya Teh ya. Kemudian dia ada dari tuan rumah nih yang mewakili tuan rumah dari Tangsel, Tangerang Selatan. Ada Bu Linda dan Ibu Yayat. Luar biasa. Siang Bang Ical, Teh Rini, Teh Yaya, Iya, Ayaya. luar biasa. Jadi kesempatan hari ini, teman-teman, kita mau obrolin terkait kegiatan kaji pendidikan yang dilaksanakan oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan. Dan teman-teman juga mungkin selain yang di Tangsel ini sebelumnya, teman-teman juga udah tahu atau sudah pernah dengar terkait kegiatan ini. Nah, kita mau kepoin dikit ya, mau kepoin dikit terkait kegiatan kaji pendidikan ini. Nah, mungkin dari kita persilakan terlebih dahulu dari Bu Rini untuk ya spill terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin ya mengkaji pendidikan. Silakan Bu Rini, dipersilakan. Oke, terima kasih nih Bang Ical. Agenda pada hari ini tuh sungguh luar biasa ya. Saya jadi excited banget. Apalagi ini hostnya tuh keren banget, Pak Ical. Untuk agenda ngaji pendidikan memang ini terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di Tangsel ya esok di tanggal 30. Ini tentunya bagi saya itu merupakan effort yang luar biasa karena memang ngaji pendidikan itu merupakan agenda yang ditunggu-tunggu oleh komunitas GSM. Dari lihat narasinya Pak Rizal yang luar biasa, pasti di situ kita akan merasa tuh luar biasa gitu ya. Karena agenda ini tuh kan dilakukan setiap 3 bulan sekali gitu bagi KSN. Jadi sangat sangat kita rindukan bagi komunitas yang ada. Nah, terkait dengan tema yang esok akan kita usung itu Bang Ical, yaitu kan tema ini luar biasa, pendidikan dari masa depan gitu ya. Nah, ini sangat menarik karena apa? Mengajak kita untuk berpikir bukan hanya tentang masa lalu tapi masa kini gitu. Tentang visi masa depan pendidikan itu seperti apa. Mengapa ya kok tidak dari masa depan, tetapi dari masa depan, bukan untuk masa depan gitu kan, karena pendidikan itu sejatinya bukan hanya sekedar menyiapkan generasi muda mendatang, tapi melainkan belajar mengambil inspirasi dari gambaran masa depan. Makanya dengan tema yang seperti itu sangat menimbulkan pemikiran kita seperti apa narasi-narasi yang akan disampaikan oleh Pak Rizal esok itu pasti akan luar biasa. Gitu Ah, Bang Rizal. luar Pasti biasa Bu Rini. ditunggu-tunggu tuh. Saya aja dengarnya dari Bu Rini, baru dari dengar Bu Rini nih, aduh udah excited banget ya, udah luar biasa tuh Iya, namanya. Kalau dari iya. Bu Yaya sendiri nih, dari Teh Yaya, Bu Yaya mulu manggilnya. Nah, kalau menurut Teh Yaya sendiri, urgensi terkait kegiatan ini, kemudian berapa pentingnya sih kegiatan ini kalau yang dirasakan gitu ya untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Silakan Teh. Ya, thank you Bang Ical. Jadi kalau misalkan seberapa penting atau seberapa urgensi ngaji pendidikan ini ya, kalau bagi saya pribadi ngaji pendidikan itu sebuah kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Setidaknya ada tiga hal yang mendasari kenapa ngaji pendidikan itu kata Mbak Rini itu selalu ditunggu-tunggu gitu ya. Yang pertama, ngaji pendidikan itu adalah nutrisi bagi otak kita. Nutrisi bagi otak kita tuh yang ingin terus bertumbuh ya. Yang kita ketahui sekarang tuh lagi ngetren pola pikir bertumbuh. Gimana caranya biar numbuhin pola pikir bertumbuh atau apa ya namanya growth mindset ya. Nah, salah satunya adalah nutrisinya dengan ikut ngaji pendidikan. Terus alasan yang kedua adalah melatih cara berpikir kritis dan reflektif.
Kita tuh jadi sebagai seorang pendidik itu dituntut untuk bisa berpikir kritis, reflektif, merenungi keadaan sekitar kita, melihat apa sih pendidikan kita sekarang ini apakah sudah baik atau belum. Terutama banget merefleksi diri kita tuh sudah bener nggak nih sebagai seorang pendidik. Itu sih. Itu hal-hal kecilnya ya. Kemudian kebutuhan saya akan ngaji pendidikan yang ketiga adalah soal keberpihakan gitu. Soal keberpihakan karena apa ya? eh kita tuh ngaji pendidikan tuh nggak ngabring ke Jogja kita ikut ngabring gitu, nggak asal ngabring aja. Oh, ngaji pendidikan ada di Surabaya, kita ke sana ke sono semua. Sekarang ke Tangsel, ayo kita ngaji pendidikan. Ini Pak Rizal gini gini gini. Ayo kita ke Tangsel semua, ke Tangsel. Enggak, kita pergi ke ngaji pendidikan itu dengan membawa nilai, value, keberpihakan kita ada di mana. Karena jelas sebagai seorang pendidik itu keberpihakan tuh sangat penting. Kenapa, Bang? Karena pendidikan itu nggak netral. Pendidikan itu membawa value, membawa nilai. Jadi kita tidak bisa dihegemoni oleh status quo atau oleh kepentingan-kepentingan gitu. Jadi kita harus punya 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 prinsip sih, punya keberpihakan menurut saya gitu. Itu Bang tiga tiga hal yang menurut saya penting banget di ngaji pendidikan. Luar biasa, Teh ya. Iya. Jadi kalau kalau kita kita lihat memang seberapa penting dan juga ke- kebutuhan yang memang dirasakan oleh guru saat ini terkait bagaimana pembelajaran, kemudian bagaimana juga update-update terkini terkait perkembangan pendidikan di Indonesia, itu juga bisa kita dapatkan di kajian pendidikan juga. Dan kita juga sekarang mau menyapa nih yang punya hajatan. Yang punya hajatan dari Tangsel ya. Kalau kita bicara soal kaji pendidikan ya, mungkin Bu Yayat atau Telinda bisa sharing juga terkait kegiatan sebelumnya yang pernah diikuti, kemudian juga eh, apa yang mendasari bahwa Tangsel ini mau ngadain kaji dengan tema yang luar biasa tuh yang kemarin sudah di-share gitu. Silakan mungkin dari Bu Yayat dulu atau Bu Linda silakan. Sahala. Yayat kita sweet atau gimana nih? Wudi. Biasa kalau 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 antara sesama ini nih ya silakan Telinda silakan terlebih dahulu. Oke, Mm-mm. saya tuh ke GSM ya sebenarnya belum lama, termasuk baru ya, baru setahunan Oh, itu. Tapi sama. jatuh cinta, jatuh cinta tuh udah dari pandangan pertama. Oh, Makin gitu. kesini makin dalam cintanya gitu ya. Yo, so sweet. Setiap ketemu Pak Rizal tuh kata-kata tuh menyayat hati, kayak bikin apa ya, nyetrum, yang bikin kayaknya kita tuh keresahan guru tuh langsung kalau kita ke dokter tuh kayak tersugesti langsung sembuh sakitnya. Jadi kalau tadi Teh Yayah bilang vitamin ya sama suplemen gitu. Karena Pak Riza tuh menyampaikan sesuatu di GSM ini tuh penuh cinta dari hati gitu. Jadi saya tuh ngerasa datang ke ngaji tuh kayak kita pulang ke rumah justru gitu. GSM tuh kayak rumah kita, tempat kita pulang, tempat kita mengadu keresahan, yang terus di situ tuh penuh cinta, magnet energi positifnya kuat banget, sehingga pas pulang itu menularkan ke ruang-ruang kelas kita tuh jadi sebuah kreativitas gitu. Dan kita pulang tuh bawa bawa jiwa yang baru gitu. Jadi emang keren banget. Saya pertama datang itu di ngaji di Jogja waktu itu. Terus kemarin di Kebumen. Tuh rasanya kayak yang baru pulang, belum sampai rumah, kok udah pengen ngaji lagi gitu ya. Jadi magnetnya emang Wah, narik banget gitu. luar Makanya keren banget. biasa. Keren banget nyesel kalau nggak datang deh. Gitu. Siap, siap, Karena siap, luar memang biasa. Aduh. jatuh cinta pada pandangan pertama makin lama tuh bukan pudar cintanya gitu, makin pengen lagi gitu, makin makin dalam gitu. Karena di situ nanti kebentuk lah yang namanya tadinya kita resah, ketemu Teh Rini, ketemu Teh Yaya tuh jadi makin menguatkan gitu antar kita gitu. Apalagi sekarang banyak ya gosip-gosip tuh kalau udah buka sosmed, guru menjadi beban negara. Loh. Itu itu udah nggak mikirin yang itu. Kita nggak udah mikirin itu. Itu buat kita sesuatu yang nggak masalah buat kita. Yang penting bagaimana kita bisa bergerak gitu. Kita bisa melakukan mikro transformasi ya
perubahan-perubahan kecil tapi berdampak besar untuk perubahan generasi wajah bangsa anak bangsa ke depan gitu. Gitu Kang Ical. Jadi Luar emang keren biasa, banget. Telenda. Aduh, itu berarti udah dua kali ikut kaji langsung. Baru dua kali. Sementara ini yang ke-8 ya Teh, kalau nggak salah ya, Bu Rini ya. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Bu Yayat sendiri terkait pengalaman kaji pendidikan di GSM. Bagaimana Bu Yayat? Silakan. Ya, baik Kang Ical. Kalau kaji pendidikan itu pastinya kalau dari saya pribadi, selain sumber nutrisi, sumber suplemen buat kita, juga itu dampaknya luas. Ketika berangkat dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Nah ini sebagai ketika kita segala sesuatu didasarkan dengan rasa cinta, ketika sumber cinta itu kepada Allah dan Rasulnya, dan ini adalah ketika kita ikut kaji pendidikan berarti itu namanya tanda cinta. Cinta ilmu, ya kan? Cinta terhadap ilmu, bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk mengupgrade terus potensi-potensi kita, kompetensi kita untuk masa depan anak bangsa tentunya. Yang pastinya dari sumber cinta, kita ke tanda cinta kita, bagaimana kita terus meningkatkan diri, apalagi di era digital seperti sekarang ini, tentunya sebagai seorang pendidik kita harus terus untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri bangsa ini. Itu sih Kang Ical pokoknya. Luar biasa, Masya Allah. Ini dari tuan rumahnya juga udah. Ini mungkin yang menjadi inspirasi untuk membuat edisi kaji di Tangsel nih dari teman-teman, dari pengalaman teman-teman semua ya, dari Bu Yayat, dari Telinda. Nah, boleh di-spill nih dari tuan rumah terkait edisi ngaji di Tangsel tuh ngangkat temanya apa, kemudian apa yang mendasari ngangkat tema untuk pada edisi ngaji di Tangsel. Silakan mungkin siapa yang mau jawab, ada Telinda atau Bu Yayat, dipersilahkan. Ini mah tuan rumah soalnya nih. Urusan tema itu kayaknya Mbak Rini deh. Ya, Oh, Bu Rini. oh, oh, Oke deh. ada yang sepil temanya. Silakan Bu Rini. Benar. Oke, baik. Untuk tema ngaji pendidikan di Tangsel ini cukup menarik, teman-teman. Pendidikan dari masa depan. Seperti tadi di awal saya bilang ya, ini mengajak kita untuk berpikir. Artinya bukan hanya tentang masa lalu atau masa kini yang kita pikirkan, tapi pendidikan itu seperti apa yang akan kita cita-citakan. Sekaligus, apa yang harus dipersiapkan sejak sekarang gitu. Nah, mengapa dari masa depan bukan untuk masa depan? Karena pendidikan itu sejatinya bukan sekedar menyiapkan generasi mendatang, tapi melainkan belajar, mengambil inspirasi dari gambaran masa depan yang dicita-citakan, kemudian ditarik tuh di hari ini. Nah, seperti itu. Sekolah itu idealnya untuk tahun-tahun mendatang itu seperti apa? Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Jadi tidak sekedar hanya mampu beradaptasi, tapi juga menjadi pencipta perubahan. Nah, harapannya seperti itu. Jadi pendidikan dari masa depan ini berarti membayangkan ruang belajar yang tidak dibatasi dengan tembok-tembok kelas, ibaratnya begitu ya. Guru itu hadir sepenuhnya sebagai fasilitator, kemudian juga berpikir ya, kebebasan berpikir, teknologi yang menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kembali lagi ke nilai-nilai kemanusiaan yang digaungkan di GSM gitu ya, sehingga bisa membawa tumbuh jiwa anak-anak itu berkarakter dan penuh kasih begitu. Nah, sehingga harapan di masa depan pendidikan sesungguhnya itu dimulai dari keberanian kita untuk mengubah cara pandang yang sekarang. Itu gambaran garis besarnya seperti itu. Nah, kalau ditanya sekolah masa depan itu kayak apa sih gitu? Apakah cukup hanya dengan kelas yang teknologinya canggih atau guru yang digantikan dengan robot? Tak sederhana itu gitu, nggak sederhana itu. Karena sekolah masa depan itu yang bisa menjadikan sebuah tempat untuk anak-anak itu berpikir secara asik, gurunya jadi teman perjalanan, muridnya berani untuk berpikir atau bermimpi besar. Gitu. Makanya, ayo kita besok datang berbondong-bondong di ngaji pendidikan. Itu Kang Ical. Luar biasa. Ini nih makin makin menarik temanya, makin di-spill kegiatannya, makin Iya, di-spill juga. pasti nanti akan beda dengan narasi Pak Rizal yang luar biasa. Udah deh, nggak ada yang pasti akan semua tercengang gitu. Kalau Iya, Pak Rizal udah speak up itu menarasikan itu, powerful banget itu. orang Makanya saya baru harap ya. di-spill sama Bu Rina aja udah
luar biasa, apalagi sama Pak Rizal. Iya, Hmm. oke. Nah, terus untuk kegiatan sendiri ya, kegiatan terkait gaji di Tangsel. Nah, dari Bu Rini kemudian Hmm, Teh sendiri, eh, Insya Allah nanti bakal hadir ya di TKP, di Insya TKP ya, Allah, insya Allah. maksudnya. insya Allah kita bareng. Satu Nah, terus, armada bareng, Nak. wih, satu armada. Kita Ya, sisir semua Pantura. nah, terus harapan terkait selalu setiap kegiatan tuh, kalau di kegiatan ngaji pendidikan tuh saya suka berpikir ini tuh, suka berpikir dan juga mendengar bahwa kegiatan ini didanai oleh Wadana. urunan, iya, swadana gotong royong Kan dari kan? guru-guru. Nah, Keren. lah, kok kok begini? Kok bisa? Kok Ya, Teh ya? bisa? Kok Kok bisa? bisa ya, Teh ya? Ya. Itu, Benar. Bisa banget. kok Oh. iso? Heeh. Ya, Gimana, Teh? Teh? Teh, ya, gimana tuh, Teh? Konsepnya Ya. gimana ini? Ini konsep kayaknya di luar Nurul gitu. Ya Eventnya sekarang Bang besar loh. Ical bayangin ya, bayangin semua orang datang ke ngaji pendidikan dengan bayar kocek sendiri gitu ya, bayar ongkos sendiri, akomodasi sendiri gitu, dengan bareng-bareng ke sana gitu. Kenapa yang menggerakkan mereka gitu loh? Dan ini nggak sekali dua kali momen-momen ini dilaksanakan oleh GSM gitu. Setiap ada GSM di daerah mana, pasti teman-teman di daerah mana juga ikut datang dengan biaya sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan mereka untuk bisa sampai seperti ini gitu ya? Itu tadi saya bilang keberpihakan kita gitu. Ada di mana? Karena seorang guru itu harus punya keberpihakan gitu. Untuk apa? Untuk mengoreksi sebenarnya, untuk mengoreksi sistem gitu. Apakah ini sudah berada benar-benar di jalur yang tepat gitu? Nah, GSM ini sebagai rumah kita, wadah kita, yang kita sebenarnya meyakini ya bahwa apa yang ada di GSM ini bukan hanya sekedar baik, tapi juga benar gitu. Jadi apa yang harus kita ragukan kalau ini sudah baik dan benar ya udah, berapapun uang yang kita keluarkan itu udah nggak jadi masalah gitu. Nah, kemudian Bang Ica seperti yang saya tadi paparkan di awal gitu, bahwa eh, salah satu juga yang bisa mendasari teman-teman itu mau ke sana gitu adalah tadi kan menutrisi otaknya. Bayangin Bang Ical dan teman-teman gitu. Ada satu HP ya, misalkan HP teman-teman gitu di rumah atau sepatu, tas gitu, barang apapun. Kalau lama nggak dipakai terus barang tersebut akan kayak gimana sih? Kira-kira kayak gimana, Bang? Kalau lama nggak dipakai, Aduh, Bulukan. udah dari bebuluk, rusak udah kan? rusak. Rusak. Rusak, kulitnya juga kalau sepatu akan ngelupas, pokoknya udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, begitu juga dengan otak kita. Kalau otak kita itu nggak dipaksa untuk berpikir, untuk merenung, merefleksikan, dan ini ngaji pendidikan tuh saatnya gitu, wadahnya, momennya gitu, untuk bisa kita berpikir ulang tentang makna kita sebagai seorang guru. Nah, itu jadi bisa dilihat teman-teman yang ikut ngaji pendidikan gitu ya, yang sering ikut ngaji pendidikan, baik itu yang online maupun offline, yang sering ikut kegiatan-kegiatan GSM gitu, baik pendarnya, ngobrasnya, dan lain sebagainya, itu pasti mereka punya cara pandang, kata Mbak Rini tadi, punya cara pandang yang berbeda, punya kapasitas mereflektif yang tinggi, punya kapasitas berpikir kritis yang tinggi gitu. Jadi saya pikir kenapa, why not kita nggak ikut ngaji? Ini saat yang tepat kita, apalagi di Tangsel. Ini saya yakin teman-teman komunitas di Tangsel itu semangatnya udah gede banget. Nah, kita harus sambut nih semangat teman-teman yang ada di Tangsel ini gitu. Makanya gas kita nanti tanggal 29 di Pantura ya Mbak Rini ya. Kita Nah, babat abis semua tuh dari Jepara kita ke Tangsel gitu kan, saling samper Kita nyamper sisir sampai gitu. semua. Benar, karena nggak ada alasan untuk nggak pergi kalau kita udah hmm. mindsetnya, cara pandangnya udah ini udah Dan baik dan benar. keberpihakannya ya, Teh ya. Keberpihakan itu kalau menurut saya itu ada di mana gitu. Gitu Bang. Thank you, terima kasih Teh Yaya, oh, luar biasa. Ya, jadi memang terkait acara dan event yang apa? Yang menurut saya tuh eventnya besar, terus orang-orang yang tadi yang seperti Teh bilang, orang-orang berbondong-bondong datang dengan biaya sendiri.
tergerak hatinya untuk berangkat itu Ya. luar biasa. Luar biasa. Memang tidak dijumpai di komunitas yang lain. Luar biasa. Jadi kita tepuk tangan untuk GSM. Amazing, wonderful. Nah, untuk kegiatannya pada akhirnya kita di akhir obrolan kita nih pada kesempatan hari ini, kita juga mau mau tahu, mau juga infoin ke teman-teman lewat kegiatan kaji di Tangsel nanti di tanggal 30. Dan untuk terakhir kita minta closing statement dari teman-teman sekalian, dan juga mungkin dari tuan rumah jangan lupa mempromosikan juga untuk kegiatan di kaji pendidikan di Tangsel tanggal 30. Silakan mungkin dari Bu Rini kemudian saya ya untuk closing statement pada kesempatan hari ini. Oke, baik. Saya dulu ya. Untuk Silakan. ya, eh, ngaji pendidikan ini sangat penting karena guru itu adalah orang pertama yang bersentuhan langsung dengan generasi yang akan hidup di masa yang sama sekali berbeda dengan masa kita hari ini. Maka memahami tema yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rizal itu merupakan sebuah soal kesadaran ya. Sederhananya bahwa pendidikan dari masa depan itu penting bagi guru. Karena masa depan murid ada di tangan guru hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Dilanjut ya. Silakan. Saya ngasih ke itu deh tuan rumah dulu. Oh, tuan rumah. Oke, tuan rumah silakan tuan Sembari rumah. mikir aku ya. It's okay. I'm fine. Gencana. Silakan, ayo Telinda, mangga, Oke, dipersilakan. perubahan itu tidak menunggu. Jadi hari ini satu langkah kecil untuk kita menjadi jejak besar untuk masa depan anak-anak bangsa. Yuk, Luar kita ke biasa. Syahidain, kita ikut ngaji pendidikan di tanggal 30 Agustus. Sampai ketemu. Iya, luar biasa, Teh. Ayo, lanjutnya Bu Yaya, silakan. Baik, kaji pendidikan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu bagi kita sebagai pendidik yang ingin terus maju. Pendidikan yang lahir bermakna adalah berasal dari gotong royong. Mari sama-sama kita bergotong royong, bahu-membahu untuk kemajuan bangsa ini dengan bersatu. Oke. Ditunggu di kaji pendidikan Tangsel 30 Agustus 2025. Hari. Dan for the last time, yang sudah mikir, yang sudah dipersilakan Teh. Ayo. Ya, Teh, silakan. baik, singkat aja ya. Ini karena GSM itu kan juga mengambil pelajaran dari beberapa filsuf ya. Jadi saya ngambil dari beberapa filsuf. Dari Yuval Noah Harari kita belajar tentang narasi. Dari Hannah Arendt kita belajar tentang pentingnya berpikir. Dan dari Gramsci kita belajar tentang keberpihakan. Pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi kita sebagai seorang pendidik, di mana keberpihakan kita sebagai seorang pendidik. Mari teman-teman semua jangan hanya diam, yuk kita hadir dan tunjukkan keberpihakan kita, langkah kita ada di mana. Kita tunggu teman-teman semua ada di ngaji pendidikan Tangerang Selatan. Sampai ketemu di Tangerang Selatan. Oh. Luar biasa, Masya Allah. Nggak kerasa loh. Kita udah ngobrolnya lama. Nggak kerasa. Tapi hasrat hati pengen ngobrol lagi lebih lama. Tetapi apalah daya waktu juga yang memisahkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang berkenan hadir dan juga berbagi cerita dan berbagi informasi, juga berbagi semangatnya untuk nanti datang di acara kaji pendidikan di Tangsel tanggal 30 Agustus tahun 2025. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rini dari GSM Rembang, saya Sama-sama. dari GSM-nya Cirebon. Yeay. Iya, Ge. Kemudian kemudian ada Telinda, ada Bu Yayat dari Tangsel, tuan rumah. Nanti kita ketemu ya, jangan lupa. Iya dong, ketemu satu Baik, teman-teman semuanya, demikian obrolan singkat kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kami selaku kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman semuanya. Dan tak lupa kami mengingatkan untuk kembali datang dan hadirilah di acara ngaji pendidikan di Tangsel untuk di
program gerakan sekolah menyenangkan. Dan insya Allah kita akan berjumpa langsung dengan tamu-tamu yang ada di sini nih. Nanti kita akan tayangkan secara langsung. Baik, dari saya Bang Ical mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih. Insya Allah Sampai kita ketemu di ya, Tangsel. sampai ketemu di Tangsel ya. Insya Tunggu Allah. minggu depan. Sampai ketemu. Betul. Peluk Dan untuk terakhir, virtual, cium virtual. Bang Ical mau ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur Cakep. kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Cakep. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Ical. Thank you semuanya. Puriana, Linda, Iya, iya. Ya, Teh Yaya. Lili. Bu Rini, Ya, makasih. tinggal Bu di- Lili, tinggal makasih. dipublikasikan. Makasih, Lili.